Halo dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan membawakan presentasi mengenai memahami skop. Izin perkenalkan diri, nama saya Andes Putih Peres Tepu dengan NPM 221506180. Presentasi ini diambil dari materi modul 4, subbab 4.4. Saya dari kelompok 4, berikut inilah nama anggota kelompoknya. Yang pertama, pengertian variabel ruang lingkup. Variabel scope atau ruang lingkup variabel adalah jangkauan kode program di mana perintah program masih bisa mengakses sebuah variabel. Atau dengan kata lain, scope merupakan variabel yang hanya tersedia di dalam region yang membuatnya. Variabel yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi secara default tidak dapat diakses oleh kode program di luar fungsi tersebut, dan begitu juga sebaliknya. Variabel yang didefinisikan di luar fungsi tidak bisa diakses dari dalam fungsi. Kemudian konsep variabel scope. Untuk memahami konsep variabel scope, berikut adalah contoh kode program dalam PHP. Sini pada baris kedua didefinisikan variabel $a dan diberikan nilai awal sama dengan 5. Pada baris keempat, terdapat fungsi coba dan mendefinisikan kembali variabel $a yang kali ini nilainya adalah 10 dan juga membuat sebuah variabel baru yakni $b. Setelah memanggil fungsi coba pada baris ke-11, kemudian dilakukan pemeriksaan nilai $a dengan perintah echo. Dan ternyata $a adalah 5 bukan 10. Dan ketika ingin mengakses variabel $b, PHP akan mengeluarkan peringatan bahwa variabel b belum didefinisikan dengan pesan error notice undefined variable. Hal ini terjadi karena variabel a dan variabel b berada dalam fungsi coba yang merupakan variabel yang berbeda dengan variabel a yang berada di luar fungsi. Jangkauan variabel a dan b hanya berada di dalam fungsi. Kemudian jenis scope. Yang pertama, scope lokal. Variabel yang dibuat di dalam fungsi termasuk dalam lingkup lokal fungsi itu dan hanya dapat digunakan di dalam fungsi. Contohnya, variabel yang dibuat di dalam fungsi hanya tersedia dalam fungsi. Contohnya, pada baris pertama, define myFunc. Pada baris kedua, variabel x bernilai 300. Kemudian pada baris ketiga, print x. Dan yang kelima, fungsi myFunc. Pada contoh di atas, variabel x tidak tersedia di luar fungsi, tapi tersedia untuk fungsi apapun di dalam fungsi. Kemudian ada fungsi dalam fungsi. Contohnya, variabel lokal dapat diakses dari fungsi di dalam fungsi. Kemudian scope global. Variabel yang dibuat di bagian utama kode Python adalah variabel global dan termasuk dalam scope global. Variabel global tersedia dari dalam scope apapun, baik global dan lokal. Contohnya, variabel yang dibuat di luar fungsi bersifat global dan dapat digunakan oleh siapapun. Sini pada baris keempat ada fungsi print yang ada di dalam myFunc. Kemudian di baris ke-8 dia ada di luar fungsi myFunc tadi. Maka di sini dia bisa digunakan di dalam dan di luar. Kemudian penamaan variabel. Jika kita menggunakan nama variabel yang sama di dalam dan di luar satu fungsi, Python akan memperlakukannya sebagai dua variabel terpisah. Satu tersedia di scope global atau di luar fungsi, dan satu tersedia di scope lokal atau di dalam fungsi. Contoh, fungsi akan mencetak X lokal, dan kemudian kode akan mencetak X global. Sini contohnya pada baris keempat, ada X yang berada di dalam myFunc. Situ nilai X-nya 200. Nah, pada baris kelimanya situ bakal di print X, dan nilai yang bakal dimunculkan itu 200. Karena nilai yang diambil itu adalah X yang berada di dalam fungsi yang bernama myFunc. Nah, kemudian pada baris ke-9 itu bakal di print X juga, tapi dia berada di luar atau secara global. Maka nilai yang akan digunakan itu adalah nilai variabel yang ada di baris pertama, yaitu X sama 300. Nah, di sini yang bakal duluan ditampilin itu adalah nilai X yang 200. Karena di baris 7 dibuat
dipanggil fungsi myFunc terlebih dahulu sebelum ditampilkan nilai dari range X yang ada di luar atau secara global, yaitu yang 300 ini, yang ada di baris pertama. Kemudian kata kunci global. Jika kita perlu membuat variabel global, tetapi terjebak dalam skop lokal, maka kita dapat menggunakan kata kunci global. Kata kunci global digunakan untuk membuat variabel menjadi global. Contoh, jika menggunakan kata kunci global, variabel tersebut termasuk dalam skop global. Ini contohnya. Sini ada global X sama dengan 300. Global X ini berarti variabel X ini bisa digunakan baik itu secara lokal maupun global. Sini meskipun nilainya itu dibuat sama dengan 300 di dalam myFunc, dia masih bisa digunakan di luar. Ini contohnya, pada baris kelima dipanggil fungsi myFunc, bakal dibuat dia nilai X-nya sama 300. Nah, kemudian karena di sini dia menggunakan global, maka pada saat dia di print pada saat baris ketujuh ini ngeprint nilai X, maka nilai variabel yang bakal digunakan itu yang adalah 300 ini, karena dia menggunakan global. Kemudian selain itu, gunakan kata kunci global jika ingin mengubah nilai variabel global dalam fungsi. Contoh untuk mengubah nilai variabel global dalam fungsi, lihat variabel dengan menggunakan kata kunci global. Di sini kan awalannya dia dibuat nilai X sama dengan 300. Kemudian masuk ke fungsi yang bernama myFunc, kemudian dibuat global X, X-nya sama dengan 200. Nah, di sini karena global X di sini udah dibuat global X, maka dia bakal mengikuti nilai X yang ada di dalam sini. Jadi yang bakal ditampilkan dari baris ke-9 ini yaitu print X adalah nilai X sama dengan 200 ini. Karena pada fungsi ini dia menggunakan global X, yang dimana nilai X tersebut akan mengikuti yang ada di dalam fungsi, yaitu X sama dengan 200. Bukan yang ada di baris pertama, yaitu X sama dengan 300. Nah, itu saja untuk presentasi saya. Sekian dan terima kasih.